Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 33 dan 34 surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 33 dari surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Selanjutnya ayat 34 artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari dua ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah telah berfirman yang artinya hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Di sini yang dimaksud dengan al-muharabah adalah perbuatan merusak di muka bumi. Kata ini bisa digunakan untuk menerangkan orang yang kafir, merampok di jalan, menakut-nakuti perjalanan. Begitu juga dengan perbuatan kerusakan di atas muka bumi dan segala bentuk kejahatan. Sebagian besar salafus soleh, di antara Sa'id bin Al-Musayyab, mengatakan bahwa mencuri dirham dan dinar itu termasuk perbuatan merusak di muka bumi. Dan di sini Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat yang kita bahas ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah dan Hasan Basri. Mereka berdua berkata, ayat ini itu turun berkaitan dengan orang-orang musyrik. Maksudnya barang siapa di antara mereka yang bertaubat sebelum kalian dapat menguasai mereka, maka tidak ada alasan untuk menghukumnya. Ayat ini tidak mengecualikan seorang muslim untuk mendapatkan hukuman yang serupa, yakni jika dia membunuh atau berbuat kerusakan di atas muka bumi atau memerangi Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia berjumpa dengan orang kafir sebelum ditangkap, maka tidak ada yang menghalangi untuk ditegakkan hukuman had padanya. Abu Dawud dan An-Nasai meriwayatkan dari jalur Ikrimah dan Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwa Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 33 ini, yaitu dalam kalimat hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi. Itu maksudnya berkaitan dengan turunnya berkaitan dengan orang-orang musyrik. Namun barang siapa yang bertobat di antara mereka sebelum ditangkap, maka tidak ada halangan untuk ditegakkan hukuman had padanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ada satu kaum dari ahli kitab yang diantara mereka dengan Nabi SAW terdapat perjanjian. Lalu mereka melanggar perjanjian tersebut dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Maka Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada Rasul-Nya. Jika dia menghendaki maka boleh membunuh mereka, dan jika dia menghendaki maka boleh memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Dulur-dulur seiman,
Pendapat yang benar bahwa ayat ini secara umum berkenaan atau berkaitan dengan kaum musyrikin dan selain mereka, yaitu orang-orang yang melakukan hal yang serupa. Sebagaimana Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan riwayatnya dari Abu Kilabah. Namanya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarni Al-Bashri. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, beberapa orang dari daerah Uklu, tepatnya 8 orang, menghadap Rasulullah SAW. Mereka berbaiat untuk memeluk Islam. Di Madinah, mereka terserang penyakit perut yang akut. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, keluarlah bersama para pengembala unta-unta kami. Lalu ambillah unta itu dan minumlah susu dan air kencingnya. Mereka berkata, baiklah. Mereka pun keluar dan meminum air kencing dan susu unta yang mereka tangkap, dan mereka pun sembuh. Lalu mereka membunuh para pengembala dan merampas unta. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar dan menangkap mereka. Kemudian mereka dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka. Kemudian mereka dibuang di terik matahari yang panas sampai meninggal dunia. Ini adalah lafaz hadis dari Muslim. Sebagai keterangan, hadis riwayat Muslim nomor 2, 25 dan 26, sebelum dan sesudahnya ia telah meriwayatkannya dari jalur yang berbeda. Dan dari At-Tabrani juga meriwayatkan dari banyak jalur. Di antaranya hadis nomor 11, 8, 14. Dulur-dulur seiman, keterangan yang ada pada Sahih Bukhari menyebutkan, Abu Kilabah berkata, maka mereka itu telah mencuri, membunuh, dan murtad setelah sebelumnya mereka beriman, serta memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sebagai keterangan dari hadis riwayat Bukhari yang panjang lebar, di sini Al-Hafiz menjelaskan dengan lugas. Al-Bukhari juga meriwayatkannya di dalam beberapa tempat lain, di antaranya yaitu hadis 6108, 7352, 8206 dan 1299 dan 100. Jadi di sini Muslim meriwayatkan dari jalur Sulaiman At-Taimi dari Anas, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW mencongkel mata-mata mereka karena mereka telah mencongkel mata pengembala, yaitu pengembala unta. Hamad bin Salamah berkata, Qatadah, Sabit, Al-Banani dan Humaid At-Tawil telah memberitahukan kepada kami dari Anas bin Malik bahwa sekelompok orang dari Urainah datang ke Madinah, lalu mereka tidak suka tinggal di sana karena udaranya. Maka Rasulullah SAW mengirimkan kepada mereka unta sedekah, dan beliau memerintahkan mereka untuk minum air kencing dan air susunya. Mereka pun melakukannya, lalu mereka sembuh dan murtad dari Islam. Kemudian mereka membunuh penggembala dan pembawa unta tersebut. Maka Rasulullah SAW mengirim utusan untuk mengikuti jejak mereka, lalu mereka ditemukan dan dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka secara silang, mencongkel mata mereka dan melemparkan mereka ke tengah terik panas matahari. Anas berkata, aku sungguh melihat salah seorang di antara mereka menggigit tanah dengan mulutnya karena haus, hingga mereka mati. Lalu turunlah ayat ini, yaitu yang artinya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Marduwi
dan ini adalah lafaz milik mereka. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Telah disebutkan sebelumnya di dalam Sahih Muslim bahwasanya mereka telah mencongkel mata penggembala. Maka apa yang diperbuat kepada mereka adalah sebagai kisos atau pembalasan atas perbuatan mereka tersebut. Kisah tentang orang-orang Urainah ini telah diriwayatkan oleh sekelompok sahabat. Di antaranya mereka adalah Jabir, Aisyah, dan lain-lainnya. Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardue serius dalam memperhatikan mata rantai periwayatan hadis ini dari banyak jalur. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan pahala baginya. Adapun para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum orang-orang Urainah yang disebutkan dalam hadis. Apakah hukumnya mansuh, dihapus, atau muhkam, masih diberlakukan? Sebagian ulama berpendapat hukumnya mansuh dengan ayat ini. Dan mereka menyatakan bahwa pada ayat ini terdapat teguran untuk Nabi SAW sebagaimana dalam firman Allah, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 43, yang artinya, Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Di antara mereka ada yang berpendapat hukumnya mansuh dengan adanya larangan Nabi SAW tentang hukuman berupa siksaan. Pendapat ini perlu dikoreksi, dan orang yang berpendapat ini dituntut untuk menjelaskan adanya ayat nasih atau yang menghapuskan, yang datang setelah ayat mansuh atau ayat yang sudah dihapuskan, seperti yang dia sebutkan. Ada pula yang berpendapat ini terjadi pada saat sebelum turunnya ayat hukuman atau hudud. Hal ini dikatakan oleh Muhammad bin Sirin. Pendapat ini perlu dikoreksi karena kisah tersebut terjadi belakangan. Di dalam riwayat Jarir bin Abdullah dapat diketahui kisah orang-orang dari Urainah tersebut terjadi belakangan. Karena dia masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah, di mana di antara ulama ada yang berpendapat Nabi SAW tidak mencongkel mata mereka, tetapi beliau hanya bertekad untuk melakukan demikian hingga turun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga perlu dikoreksi karena telah disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis dari Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW mencongkel mata mereka. Adapun Ibnu Jarir berkata, Ali bin Sahal telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami. Ia berkata, aku berbicara dengan Al-Laits bin Sa'ad tentang Nabi SAW yang mencongkel mata orang-orang Urainah yang telah membunuh pengembala unta dan membiarkan mereka hingga mati. Ia berkata, aku mendengar Muhammad bin Ajlan berkata, ayat ini turun kepada Nabi SAW sebagai teguran atas perbuatan ini, dan memberitahukannya akan hukuman yang harus dilakukan, yaitu membunuh, memotong tangan dan kaki secara bersilang, dan mengasingkan diri, dan tidak mencongkel mata orang penyamun. Muhammad bin Ajlan berkata, perkataan ini disebutkan kepada Ibnu Amr al-Auza'i, maka ia mengingkari ayat ini turun sebagai celaan dan berkata, bahkan ini adalah hukuman bagi orang-orang Urainah tersebut. Lalu ayat ini turun tentang hukuman bagi penyamun selain mereka, di mana tidak ada hukuman mencongkel mata. Mayoritas ulama telah berdalil tentang dengan keumuman ayat ini, bahwa orang yang melakukan kerusakan baik itu dalam satu daerah atau di jalan sama saja hukumnya. Berdasarkan firman Allah ayat
33 surat Al-Maidah, di mana terdapat kalimat yang artinya dan membuat kerusakan di bumi. Dan ini adalah mazhab Malik, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Imam Malik berpendapat tentang seorang yang mengkhianati orang lain, di mana dia menipunya hingga berhasil masuk rumahnya, lalu dia membunuhnya, kemudian mengambil semua yang ada padanya, bahwa ini adalah penyamunan. Hukumannya diserahkan kepada pemimpin, bukan kepada wali orang yang dibunuh. Jika wali yang dibunuh memaafkannya, maka penyamun itu tetap dibunuh. Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa penyamunan tidak terjadi kecuali di jalan-jalan. Adapun di kota, maka tidak dinamakan demikian. Karena seseorang dapat meminta pertolongan kepada orang lain. Berbeda kondisinya jika di jalanan, karena jauhnya orang yang akan dapat menolongnya dan membantunya. Selanjutnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33, terdapat kalimat yang artinya hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Terkait dengan ini maka Ibnu Amas berkata, barang siapa yang menghunus senjata di Kubbah al-Islam, yaitu kota Basrah, menakut-nakuti orang di jalan-jalan, kemudian orang itu ditangkap, maka pemimpin kaum muslimin diberi pilihan. Maksudnya di sini penguasa atau pemerintah diberi pilihan, yaitu jika dia menghendaki maka boleh membunuhnya atau menyalibnya atau memotong tangan dan kakinya secara silang. Terkait dengan ini, maka ada keterangan sebagai berikut. At-Tabari meriwayatkan dari Al-Walid bin Muslim, dia berkata, aku berkata kepada Malik bin Anas, apakah terjadi penyamunan di Mesir? Ia berkata, iya. Maka penyamun di negeri kami memerangi kaum muslimin baik di kota maupun di tempat sepi. Perbuatan ini muncul tanpa ada permusuhan di antara kaum muslimin dengan kelompok penyamun tersebut. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada permusuhan, dan tindakan balas dendam. Namun mereka merampok di jalan-jalan dan di rumah, menakut-nakuti kaum muslimin dengan senjatanya, lalu membunuh salah seorang dari mereka. Seorang pemimpin Walid berkata, Malik telah mengabarkan kepadaku bahwa pembunuhan dengan tipu muslihat menurutnya adalah sama kedudukannya dengan penyamunan. Aku berkata, apa yang dimaksud dengan pembunuhan dengan cara tipu muslihat? Malik menjawab, seseorang lelaki menipu lelaki lain atau anak kecil, lalu ia berhasil masuk ke dalam rumah atau berada di tempat sepi. Lalu dia membunuhnya dan mengambil hartanya. Maka seorang pemimpin, maksudnya pemimpin kota tersebut atau pemerintahan, adalah wali untuk melakukan tindakan atas pembunuhan ini. Dan tidak ada bagi wali orang yang dibunuh untuk melakukan kisos kepada pembunuh. Jadi yang berhak untuk melakukan hukuman adalah penguasa atau pemerintah, bukan wali dari orang yang dibunuh. Selanjutnya terdapat juga keterangan Sayyid bin Mahmud Syakir menafsirkannya dalam kitab At-Tabari bahwasanya yang dimaksud adalah di bawah naungan dan di tempat berdiamnya raja. Oleh karena itu kota Basrah dinamakan Kubbah al-Islam dan Fiat al-Islam. Begitu juga yang ada dalam cetakan lama At-Tabari. Bacaan ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Mahmud tidak ada maknanya. Pokoknya kalimat Kubbah adalah tanda dan jelas titik pada dua manuskrip Ibnu Katsir. Dulur-dulur seiman. Selanjutnya, hal yang sama dikatakan oleh Sa'id al-Musayyab, Al-Mujahid, Atta, dan selain mereka
Ibnu Jarir pun meriwayatkan pendapat yang sama dari Malik bin Anas rahimahullah mengenai dalil dari pendapat atau lafaz au, artinya atau, secara zahir adalah untuk pilihan. Jadi maksudnya apakah boleh dibunuh atau menyalibnya dengan memotong tangan dan kaki secara silang. Sebagaimana banyak yang disebut dalam Al-Quran, seperti dengan berburu ketika ihram yang disebutkan dalam firman Allah, contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 95, yang artinya maka dendanya ialah mengganti atau dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat atau membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Jadi ini menjelaskan kata au, artinya atau. Juga demikian dalam surat Al-Baqarah ayat 196 di mana Allah berfirman yaitu mengenai fidyah, yang artinya barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Selanjutnya juga terdapat dalam firman Allah yaitu mengenai kafarah, sumpah, yaitu yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 89, yang artinya maka kafaratnya atau denda pelanggaran atas sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Jadi ini seluruhnya menunjukkan pilihan. Au atau kauta di sini menunjukkan pilihan. Maka begitu juga dengan ayat yang sedang kita bahas ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 33 ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini diterapkan atas beberapa keadaan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Syafi'i dan Ibnu Abbas tentang penyamunan. Jika para penyamun atau perampok itu membunuh dan merampas harta benda, maka mereka boleh dibunuh dan disalib. Jika mereka membunuh tanpa merampas harta benda, maka mereka dibunuh tanpa disalib. Jika mereka cuma merampas harta benda namun tidak membunuh, maka dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Jika mereka menakut-nakuti orang di perjalanan tapi tidak merampas harta benda, maka mereka diasingkan dari tiap tempat kediamannya. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan hal tersebut dari Ibnu Abbas. Dan demikianlah pendapat yang dipegang oleh banyak ulama salafus saleh dan ulama setelahnya. Dulu seiman, para ulama berselisih pendapat apakah para penyamun itu disalib dalam keadaan hidup-hidup atau dibiarkan hingga mati karena tidak diberi makanan atau minuman, atau dibunuh dengan menggunakan tombak dan sejenisnya, atau dibunuh terlebih dahulu kemudian baru disalib sebagai bentuk hukuman dan peringatan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan selain mereka. Dan apakah disalib selama 3 hari kemudian diturunkan atau dibiarkan hingga mengalir nanahnya? Seluruh permasalahan itu diperselisihkan oleh para ulama dan ini akan coba dijelaskan. Selanjutnya,
kalimat dalam firman Allah ayat 33 surat Al-Maidah, yaitu pada kalimat yang artinya atau diasingkan dari tempat kediamannya. Ini sebagian ulama berpendapat mengenai kalimat dari ayat ini bahwa dia dicari hingga tertangkap hidup-hidup lalu ditegakkan hukuman had padanya atau dikeluarkan dari negeri Islam. Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Sa'id bin Jubair, Al-Laits, Malik, dan selain mereka. Ulama lain berpendapat bahwa hukuman seorang penyamun adalah diasingkan dari tempat kediamannya ke negeri lain. Pemimpin atau wakilnya juga dapat mengisolirnya dari pergaulan dengan masyarakat dan dia tetap berada di negerinya. Asy-Syabi berkata, menjauhkannya dari semua hal yang dapat mendorongnya untuk menyamun. Atta Al-Khurasani berkata, penyamun diasingkan dari kota menuju kota lain selama beberapa tahun dan tidak diusir dari negeri Islam. Begitu juga yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Abu Ash-Sha'sa, Al-Hasan Az-Zuhri, dan selain mereka, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan diasingkan di sini adalah dikurung dalam penjara. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya. Ibnu Jarir lebih milih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengasingkan di sini adalah mengusirnya dari negeri yang didiaminya menuju negeri lain, lalu dia dikurung di sana. Selanjutnya, firman Allah dalam ayat 33 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat yang artinya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Maksud dari makna atau takwil daripada ayat ini, yaitu yang dalam kalimat tersebut, adalah apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan itu berupa membunuh mereka, menyalib, memotong tangan dan kaki mereka secara silang, serta mengasingkan mereka. Itu merupakan kehinaan untuk mereka di tengah-tengah manusia dalam kehidupan dunia ini. Ditambah dengan apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka berupa azab yang besar di hari kiamat kelak. Ini menguatkan perkataan ulama yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang musyrik. Adapun berkaitan dengan orang-orang Islam, maka terdapat hadis dalam Sahih Muslim dari Ubaidah bin Asy-Syamit yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat dari kami, sebagaimana beliau membaiat para wanita muslimah. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kami, dan tidak saling berdusta kepada sebagian kami. Beliau Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Dan barang siapa yang melakukan salah satunya, maksudnya pelanggaran tersebut, maka lalu ia dihukum had, maka hukuman itu menjadi penebus dosanya. Dan barang siapa yang melakukan salah satunya, lalu Allah menutupinya, maka urusannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jika Allah berkehendak menyiksanya, maka pasti Allah akan menyiksanya. Dan jika Allah berkenan untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang berbuat dosa di dunia, maka dia dihukum dengannya. Karena Allah lebih adil daripada mengecualikan hukuman terhadap hambanya. Dan barang siapa berbuat dosa di dunia, lalu Allah menutupinya dan memaafkannya, maka Allah lebih mulia dari mengembalikan hukuman kepadanya terhadap sesuatu yang sudah dimaafkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah,
At-Tirmizi berkata hadis ini hasan gharib. Al-Hafiz Ad-Daraqutni pernah ditanya tentang hadis ini, maka ia menjawab hadis ini telah diriwayatkan secara marfu dan mauquf, dan ia berkata hadis secara marfu merupakan hadis sahih. Ibnu Jarir berkata tentang firman Allah, yaitu dalam kalimat ayat 33 surat Al-Maidah, yang artinya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia. Jadi maksudnya di sini adalah kejelekan, aib, hukuman, kerendahan, dan sisaan yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Juga firman Allah dalam ayat 33 surat Al-Maidah yang artinya, yang terdapat dalam kalimat, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Jadi maksud dari kalimat dari ayat ini adalah jika mereka tidak bertaubat dari perbuatan mereka hingga mereka meninggal dunia, maka mereka akan mendapatkan sisaan yang besar, yaitu azab neraka jahanam. Allah telah berfirman selanjutnya dalam ayat 34 surat Al-Maidah, yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi maksud dari atau makna dari kalimat dalam ayat ini, itu menurut perkataan ulama yang berpendapat bahwa ayat ini berlaku untuk atau bagi kaum musyrikin. Maka itulah yang dipahami secara zahir. Adapun penyamun muslim, perampok di sini, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, maka telah gugur dari mereka hukuman untuk dibunuh, disalib, dan dipotong kaki. Apakah potongan tangan juga gugur atau tidak? Dalam hal ini para ulama terbagi dua pendapat. Zahir dari ayat menunjukkan bahwa semua hukuman tersebut gugur. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sa'bi, ia berkata, Haritsah bin Badr At-Tamimi termasuk penduduk Basrah, dan dia telah melakukan kerusakan di muka bumi dan menyamun. Dia telah berbicara dengan beberapa orang dari Quraisy, di antaranya Al-Hasan bin Ali, Ibnu Abbas, Abdullah bin Ja'far, dan mereka mengadukan perihalnya kepada Ali. Maka Ali tidak mempercayainya. Said bin Qais Al-Hamdi mendatangi Haritsah dan menyuruhnya tinggal di rumahnya. Kemudian ia datang menemui Ali dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapat engkau terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, serta membuat kerusakan di atas muka bumi ini?" Said lalu membacakan ayat di atas hingga sampai pada firman Allah, yaitu pada ayat 34 surat Al-Maidah, yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka Ali berkata, jika dia bertaubat maka dia aman. Said bin Qais berkata, orang yang aku maksud adalah Haritsah bin Badr. Begitulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, seseorang dari Marad datang menemui Abu Musa yang ketika itu berada di Kufah pada masa pemerintahan Utsman. Setelah menyelesaikan sholat wajib, orang itu berkata, "Wahai Abu Musa, ini adalah tempat minta perlindungan darimu. Saya adalah Fulan bin Fulan al-Maradi. Saya telah memerangi Allah dan Rasulnya serta berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya saya telah bertaubat sebelum ditangkap." Maka Abu Musa berdiri sembari berkata, "Ini adalah Fulan bin Fulan. Dia telah memerangi Allah dan Rasulnya serta berbuat kerusakan di muka bumi. Dan dia telah bertaubat sebelum dia ditangkap. Maka barang siapa yang berjumpa dengannya, maka janganlah memperlihatkan kepadanya kecuali kebaikan. Jika dia jujur, maka dia menempuh jalan orang yang jujur. Dan jika dia berdusta, maka dosanya akan ditanggungnya sendiri." Lalu lelaki tersebut tinggal di sana sampai pada waktu yang dikehendaki oleh Allah.
Setelah itu dia keluar dari Kufah. Sayangnya dia kembali melakukan dosa. Maka nyawanya pun diambil Allah Ta'ala. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Laits, ia berkata, Musa bin Ishaq Al-Madani, gubernur kami, telah memberitahukan kepadaku bahwasanya Ali Al-Asadi telah menyamun atau merampok, menakut-nakuti orang di perjalanan, menumpahkan darah, dan merampas harta benda. Para penguasa dan rakyatnya mencari orang itu, tapi mereka tidak dapat menangkapnya. Sampai akhirnya dia datang dalam keadaan bertaubat. Hal itu karena dia mendengar seseorang yang membaca ayat yang berbunyi, yaitu surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Setelah mendengar ayat tersebut, maka dia pun berhenti, lalu berkata kepada orang tersebut, wahai Abdullah, ulangilah bacaannya. Maka orang itu pun mengulangi bacaannya. Maka dia menyarungkan pedangnya, kemudian bertekad untuk kembali ke negerinya dalam keadaan bertaubat. Dia sampai di Madinah di waktu sahur sebelum subuh. Dia pun mandi, kemudian datang ke masjid Rasulullah SAW, lalu sholat subuh dan duduk mendekati Abu Hurairah yang sedang dikelilingi sahabat-sahabatnya. Tatkala hari sudah mulai terang, orang-orang pun mengenalnya, maka mereka berdiri untuk mendatanginya. Dia berkata, tidak ada jalan bagi kalian untuk menghukum saya, karena saya datang dalam keadaan bertaubat sebelum kalian menangkap saya. Maka Abu Hurairah berkata, dia benar. Lalu Abu Hurairah memegang tangannya dan membawanya menemui Marwan bin Al-Hakam di rumahnya di Madinah, yaitu pada zaman kekhalifahan Muawiyah. Abu Hurairah berkata, orang ini datang kepadaku dalam keadaan bertaubat, dan tidak ada jalan bagi kalian untuk menghukumnya, apalagi membunuhnya, karena seluruh hukuman untuknya telah gugur. Abu Hurairah berkata, dia keluar dalam keadaan bertaubat dan berjihad pada jalan Allah di lautan. Lalu dia bersama pasukan kaum muslimin berjumpa dengan pasukan Romawi. Kaum muslimin pun mendekatkan kapal yang ditumpangnya ke salah satu kapal Romawi. Tanpa pikir panjang, dia menceburkan dirinya untuk berperang melawan pasukan Romawi di kapal-kapal mereka. Mereka pun melarikan diri darinya menuju ujung kapal lain, sehingga membuat miring kapal itu. Akhirnya semua pasukan Romawi tenggelam di lautan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.